Untuk yang kedua, ada pertanyaan yang kedua, bolehkah wanita sholat taraweh di rumah dengan berjamaah? Nah, ini sebenarnya perlu sekali, karena kadang ibu-ibu itu nek mau tanya ya kadang masih ada rasa malu, atau karena jarangnya pengajian. Ya sebenarnya ibu-ibu pengajiannya paling sregep, tapi kadang nek akan mau tanya itu malu-malu itu. Nah, monggo untuk dijawab. Memang kalau kita lihat perempuan itu sebenarnya paling baik itu sholatnya di rumah. Boleh dia sholat untuk ke masjid itu boleh, asalkan dia keluarnya dengan pakaian yang syar'i menutup auratnya. Mengenai sholat di rumah untuk sholat taraweh secara berjamaah bagi perempuan, monggo boleh, selama makmumnya ya perempuan, dan juga aturan softnya juga ya softnya perempuan. Jadi aturan softnya perempuan itu yang imam itu di tengah, diapit oleh jamaah, bukan seperti laki-laki. Kalau laki-laki kan di depan, kalau perempuan seperti itu. Monggo silahkan, mungkin bisa berjamaah dengan ibu mertuanya, atau dengan adik perempuannya, anak perempuannya, atau ya seperti itu. Jadi silahkan, tidak mengapa bagi ibu-ibu yang mau sholat jamaah di rumah, sholat taraweh, silahkan, tidak mengapa. Tapi aturannya tetap aturan baku, yaitu sholat jamaah bagi perempuan. Berarti kan untuk pertanyaan kedua ini juga jelas bahwa wanita itu boleh sholat taraweh di rumah dengan berjamaah, akan tetapi makmum dan imamnya juga jemaah. Jangan sampai bapaknya terus, wah istriku boleh berjamaah di rumah, aku tak ada di imam. Itu padune bapak-bapak sing uga nang masjid itu. Nah, itu padune seperti itu. Nah, ini sudah terjawab sudah 1-2 pertanyaan bahwa wanita boleh. Tapi itu tadi dijelaskan oleh Ustaz Kasa bahwa imam wanita itu jangan seperti laki-laki satu di imamnya di depan, itu tidak boleh, harus diapit kiwa tengene gitu. Ya misalnya ini yang tengah istri, samping anak perempuan, atau misalnya istrinya lebih dari satu, bisa berjamaah bersama juga tidak apa-apa, mungkin saja. Itu cuma sebatas intermezzo ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah boleh setelah ikut sholat taraweh di masjid kemudian sholat malam lagi di rumah? Nah, ini pertanyaan ini banyak sekali kadang terjadi di masyarakat. Nah, ulah wis sholat taraweh di masjid, masa kita sholat taraweh lagi di rumah lah, seperti itu. Bahkan malah ada yang gini, saking wah sholat itu katanya lebih afdol, sholat sunat itu lebih afdol di rumah, malah ndak ikut taraweh di masjid, alasannya nanti sholat witir sholat taraweh di rumah, tapi kadang malah jeblok. Nah itu monggo Baik, untuk sholat setelah sholat taraweh di masjid kemudian melanjutkan sholat malam di rumah, itu boleh. Pada hakikatnya sholat malam atau qiyamul lail atau sholat tahajud itu tidak ada batasan jumlah rakaat tertentu. Tidak ada batasannya. Memang kalau Nabi melaksanakannya 11 rakaat, tapi jumhur ulama membolehkan terserah semampu kita sampai berapa rakaat silahkan. Maka kalau sudah sholat tarawih di masjid boleh untuk sholat malam kembali di rumah. Tapi kalau sudah witir jangan witir lagi. Kalau witir tetap sekali saja ya, tetap sekali. Atau begini, saya tak sholat taraweh tapi witirnya di rumah, ini pun kesalahan sebenarnya. Jadi ada rentetannya, sholat malam itu ada rentetannya. Maka kata Nabi SAW, man qoma, barang siapa yang sholat malam ma'al imam, dia bersama imam, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, ya kata Nabi. Jadi sholat bersama imam itu adalah sholat pas sholat tarawih. Jadi langsung kata para ulama, Syekh bin Bas menyebutkan, Syekh Imam Nawawi rahimahallahu taala menyebutkan, jadi kalau mau sholat tarawih bersama imam ya sampai selesai. Sampai witir selesai, baru dia akan mendapatkan keutamaan dari hadis Nabi ini. Jadi sampai selesai, sampai witir selesai. Nah kemudian dia pulang mau melanjutkan sholat malam kembali silahkan, tapi tidak usah sholat witir kembali. Jadi kadang mungkin ada beberapa yang wah saya tak witirnya nanti di rumah, itu berarti kurang pas ya sebenarnya. Ya baik, tapi kurang pas, tidak sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi tadi. Jadi harus dengan imam selesai urutannya, sholat tarawihnya sampai imam, sampai witirnya juga sama imam. Setelah itu pulang mau sholat lagi silakan. Nah memang kadang kita itu juga pernah mendengar bahwa Nabi saja sholat sampai kakinya bengkak, tapi Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam itu walaupun sholat sampai kakinya bengkak itu bukan berarti jumlah rakaatnya itu banyak. Bukannya begitu. Jadi kadang tetap 11 rakaat, cuma mungkin Rasulullah itu dalam membaca surat-suratnya kan panjang-panjang. Bisa disiasati begini, kalau suratnya panjang-panjang maka rokaatnya sedikit. Tapi kalau suratnya pendek-pendek, rokaatnya diperbanyak. Ya, seperti itu. Ya sesekali, setahun sekali nggak apa-apa lah. Jadikan masjid itu diundang ke imam, men sholat tarawih dowo panjang, tidak mengapa seperti itu. Ya memang itu bagus. Tapi untuk memberikan sosialisasi pada makmum juga perlu. Soalnya kadang makmum wah sholat kok suwene pol, engko iki medhot sesuk ganti masjid. Kadang seperti itu. Itu tadi. Ya alhamdulillah untuk pertanyaan yang ketiga tadi sudah terjawab. Pertama, kedua, ketiga, dan sekarang yang keempat. Tapi belum terakhir tadi ya. Tidak apa-apa toh. Soalnya ya kita masih banyak ilmu-ilmu yang belum tahu, lebih-lebih bagi masyarakat yang kadang kon ngaji ada rada sulit mangkat ya. Kadang ada yang rada sulit mangkat, tapi semoga membuka YouTube ini sehingga bisa tambah ilmu, tambah wawasan. Kita gunakan media ini untuk berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang keempat. Kapan waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah? Nah, ini sebelum terjawab zakat fitrah atau zakat fitri itu sedikit tolong dijelaskan. Nah, ini perlu sekali kita agar paham, kita tahu. Atau kadang ada yang kadang ya ilmu niki jane ya urung dhuwur banget malah yel-yelan, kadang dadi padu seperti itu. Padu ki nek cara bahasa Jawa nek bahasa Indonesia bertengkar. Nah, seperti itu monggo. Sebenarnya antara fitri dengan fitrah itu sama, cuma beda huruf saja. Kalau fitrah itu ada tak marbutohnya di belakang, kalau fitri itu kan dia majrur kasroh di belakang, ya. Fitri, ya Idul Fitri, jadi apa kasroh di belakang, ya. Seperti kalau apa namanya zakat fitrah itu karena ada tak marbutohnya seperti itu. Jadi sama saja, tidak apa-apa maknanya itu sama saja. Kita mau pakai yang mana karena dua-duanya itu dipakai oleh ulama-ulama di dalam kitab fikih mereka seperti itu. Terus kemudian kapan waktu yang paling tepat untuk membayar zakat fitri atau zakat fitrah tadi? Yang paling tepat itu ya pas malam hari sebelum sholat Id. Pokoknya waktu terakhir yang yang sudah tidak dibolehkan untuk membayarnya itu adalah ketika imam sudah menegakkan sholat Idul Fitri. Itu sudah tidak boleh. Sebelum itu sampai malam itu bagus. Yang nggak boleh itu kalau masih awal Ramadan. Bayar fitri itu tidak boleh. Ulama berpendapat tidak boleh. Minimal ya dia ya minimal itu harus apa namanya membayarnya itu adalah tanggal 28, 29, 30 itu. Nah ini baru diperbolehkan. Ya bisa dilihat di dalam kitab fikihnya Syekh Shalih Fauzan, bisa dilihat dalam kitab Majmu' Fatawanya Syekh bin Baz, atau juga dalam Majmu' Fatawanya Ibnul Qayyim Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya silahkan di situ. Jadi yang paling tepat itu ya pas malam harinya. Malam hari itu. Malam takbir itu. Walaupun itu sebenarnya sudah masuk 1 Syawal ya. Tapi tidak apa-apa. Sebelum imam menegakkan sholat Idul Fitri, maka disitulah kita boleh untuk membayar zakat fitri. Tapi kalau awal-awal Ramadan ulama nggak membolehkan. Jadi dari situ kan kita lebih paham ya para pemirsa semua, biar kita itu tahu. Jadi tahu agama itu tidak cuma ikut-ikutan, wah mbae dulu ini kakek saya seperti itu. Ya nek kakek punya dasar bagus tidak masalah, tapi kita lebih lebih banyak untuk menimba ilmu. Nah, sekarang untuk pertanyaan terakhir ini mungkin dari audien, dari audien SMW BSTNJ. Assalamualaikum Tat, saya mau bertanya, dikala wabah ini sedang menyerang, berarti wabah corona tadi ya, bukan mobil corona tapi wabah corona, bagaimana kita menghadapi aturan pemerintah yang contohnya sholat Jumat ditiadakan, padahal sholat Jumat hukumnya wajib. Mohon penjelasan, jazakumullah. Nah itu Tat, monggo. Ini banyak sekali yang kadang masih simpang siur pemberitaan, monggo Tat. Setahu saya itu anjuran pemerintah itu memang melalui persetujuan dari MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, yang memang mereka berkompeten dalam masalah ini
untuk menyikapi keadaan ini yang memang berurusan dengan kaum muslimin, ya, berurusan dengan kaum muslimin. Jadi fatwa itu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan tempat, sesuai dengan kondisi, ya. Kalau misalkan di daerah kita memang sudah wabahnya itu sudah sudah menyebar ya, seperti di Jakarta, maka harus ditaati, itu harus benar, jangan sampai ada jumatan, jangan sampai ada kumpul ya, seperti itu. Tapi kalau memang kita masih meyakini bahwasanya di situ aman, silahkan kita mau jumatan silahkan, akan tetapi juga harus dipersiapkan SOP-nya ya, contoh misalkan karpetnya digulung ya, kemudian jaga jarak, pakai masker. Saya sudah beberapa kali menulis tentang hukum sholat pakai masker, kemudian hukum merenggangkan sop itu diperbolehkan ya. Tapi memang kalau kondisinya terutama misalkan di Gemolong ya, di Gemolong itu sudah merebak, sudah banyak yang jatuh, sudah banyak terindikasi dan lain sebagainya, maka selayaknya kita jauhi yang ramai. Salah satunya adalah sholat berjamaah atau jumatan. Insya Allah ini tidak selamanya. Insya Allah ini tidak selamanya. Jadi jangan sampai ada perkataan, wah kok nggak entuk jumatan ini, gimana MUI seperti ini dan seperti itu. Tidak. MUI memang berada di MUI memang berada di kapasitas ini untuk kaum muslimin. Jadi dan mereka itu orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang soleh pilihan insya Allah. Dan mereka tidak sembarangan mengeluarkan fatwa. Nah, bagi kita semuanya juga harus dilihat juga keadaan kita. Seperti kalau insya Allah kalau di desa-desa itu insya Allah masih aman lah ya. Insya Allah masih aman. Maka mari jangan mentang-mentang aman juga terus kita meremehkan, meremehkan corona tersebut. Tetap kita ikuti SOP yang dianjurkan oleh medis, yang dianjurkan oleh ulama. Karena yang tahu adalah mereka ini. Sebagaimana tadi dalam mukadimah saya sebutkan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau orang petani kayak saya gitu nggak tahu virus itu bagaimana. Saya tahu virus itu ya dari para medis gitu ya, dari para medis, dari para dokter. Jadi saya tanya kepada ahlinya, nggak memutuskan sendiri kan, seperti itu. Maka mari bagi kaum muslimin semuanya untuk ayo ikuti fatwa ulama, ikuti fatwa-fatwa yang telah disampaikan. Insya Allah mereka pun berusaha untuk menjadikan ibadah kita pun baik dan sempurna. Tapi tentunya kita berharap kepada Allah agar akhir nanti awal Ramadan virus ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Para pemirsa semua, demikian tadi bincang-bincang kita tentang agama Islam yang berhubungan dengan Ramadan yang akan kita sambut ke depan, dan semoga apa yang disampaikan Ustadz Ukasha tadi kita bisa mengambil manfaatnya, mengambil pelajarannya, dan kita bisa mengamalkannya. Dan di tengah-tengah mewabahnya virus corona ini kita tetap harus betul-betul waspada dan hati-hati, tapi jangan terlalu takut. Jadi biar ibadah kita itu tetap bertambah, kita selalu berdoa pada Allah semoga apa yang dialami negeri ini segera berakhir, khususnya wabah virus corona ini, dan kita mentaati apa yang disampaikan aturan pemerintah dan MUI bahwa kita harus dalam beribadah juga ada SOP-nya. Mungkin ini ada, misalnya ada pertanyaan, monggo kita menyampaikan, yaitu silahkan tulis tagar SMW BSTNJ pertanyaan, itu untuk pertanyaan, kirim ke 0812 2613 6112. Sebagai pembawa acara, apabila ada salahnya saya mohon maaf, karena saya juga sebatas membawakan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pada perbincangan kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.